Sobat Farming, apa kabar semuanya? Kita doakan semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Kembali lagi bersama saya Tika dan rekan saya Tiara dari Divisi Animal Farming Yuki Water Treatment. Jika Sobat Farming memiliki minat di bidang peternakan, teman-teman semua berada di konten yang tepat. Karena di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dunia peternakan dengan sudut pandang yang informatif dan juga menarik. Oke. Nah, kalau kemarin kita sudah sedikit banyaknya membahas mengenai biosecurity di perunggasan, pada kali ini kita akan membahas mengenai hewan-hewan yang besar nih, atau ruminansia. Nah, jadi kalau untuk ruminansia sendiri itu utamanya pada sapi atau kerbau mungkin ya, itu kira-kira tuh ada tantangan terbesarnya tuh apa sih Kak kalau untuk di industri ruminansia di Indonesia ini? Kalau kita bahas tentang ruminansia ya ketika sebenarnya yang menarik itu tentang manajemen kesehatannya. Kenapa tentang manajemen kesehatannya? Karena biasanya peternak nih baru khawatir dengan kesehatan ternaknya itu ketika ternaknya sudah sakit yang parah atau udah menular gitu. Tapi ketika masih tahap awal seperti mungkin ternaknya nggak mau makan atau nafsu makannya berkurang itu nggak terlalu dilihat nih, nggak terlalu dikhawatirkan sama peternak. Padahal peternak itu bisa melihat dari awal nih apakah gejala-gejala penyakitnya muncul seperti yang pertama tadi nafsu makan berkurang atau ternyata kembung nih sapinya atau mungkin diare atau juga mungkin ada luka yang visible atau terlihat dengan mata peternaknya sendiri seperti itu Kak Tika. Oke, jadi untuk pertama itu ada observasi dulu ya Kak, betul, mulai dari gejala dan ternyata di sini tuh kita suka lumayan luput dari gejala-gejala itu ya. Jadi pas udah mulai sakitnya kronis nih baru kita mulai cari pengobatan dan segala macamnya. Nah, kira-kira Kak untuk mencegah itu semua ada nggak sih faktor penting yang harus kita perhatikan? Dan juga kalau ternyata sapi itu menunjukkan gejala awal seperti yang tadi Kak Tiara sebutkan, kayak nafsu makan yang berkurang, lalu ada sapi itu gelisah, itu tuh kira-kira gimana sih Kak treatmentnya? Kalau misalnya peternak tadi udah ngeliat nih kondisi kayak misalnya tadi sapinya nggak mau makan atau nggak mau minum atau diare kita lihat dari fesesnya atau mungkin ada luka gitu. Sebenarnya kita itu bisa melakukan apa yang kita sebut pengecekan awal sebelum kita memanggil petugas kesehatan hewan nih, karena biasanya kan kita kalau punya peternakan itu lokasinya rada jauh ya dari permukiman warga, mungkin petugas kesehatan hewan juga butuh waktu. Jadi kita bisa melakukan pengecekan awal nih. Yang pertama itu kita lihat dulu pemeriksaan dari kepala, badan hingga kaki, ekor dan anusnya. Kira-kira arah penyakitnya seperti apa dan kondisi sakitnya itu seperti apa? Apakah ternyata di badan atau di ekor atau di kaki seperti itu. Yang kedua kita bisa mencari faktor penyebab penyakitnya nih ketika misalnya kayak tadi diare kan berarti hubungannya erat dengan pakan. Nah berarti kita cek nih riwayat pakannya, apakah kita mengganti pakannya atau ada pergantian cuaca yang membuat pakannya mungkin terlalu lembab dan lain-lainnya yang tidak sesuai dengan kebutuhan si ternaknya tersebut. Yang terakhir ini pengamatan pada luka, yang tadi lukanya udah bisa dilihat ya, misalnya lukanya apakah dia karena berantem atau karena lecet, itu kan bisa kita tangani dulu ya sebelum kita memanggil petugas kesehatan hewan seperti itu. Oke, jadi pertama itu kita melakukan pengecekan atau observasi secara fisik dulu kali ya Kak, ya, sebelum nantinya akan ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan hewan itu sendiri. Nah, kira-kira setelah dilakukan pengecekan secara fisik itu apa yang harus dilakukan gitu Kak? Untuk selanjutnya itu disesuaikan dengan tadi, kalau misalnya, tapi yang paling utama sebenarnya kita harus melakukan karantina atau pemisahan sementara dulu. Kenapa ini dilakukan? Takutnya meskipun cuma sekedar luka atau diare, takutnya sapi ini memiliki penyakit yang bisa menular nih. Kan kita nggak mau ya yang awalnya sapinya cuma satu yang sakit tiba-tiba menyebar gitu aja. Jadi kita pisahkan dulu sapinya, kita karantina sementara, lalu kita treatment nih penyakitnya seperti apa. Kayak tadi kalau misalnya luka, kita bisa tekan lukanya dulu sampai pendarahannya selesai, baru nanti kita kasih antiseptik gitu. Selanjutnya kalau misalnya nafsu makannya berkurang nih, ketika nafsu makan berkurang ini, yang pertama kita harus ngeliat dulu riwayat pemberian pakannya seperti apa. Apakah memang kita merubah pakannya dari kualitas atau dari kuantitas yang menyebabkan sapinya jadi nggak mau makan nih gitu. Kalau misalnya memang sapinya memang sudah tidak mau makan, bisa kita antisipasi dengan pemberian pakan dengan palatabilitas tinggi seperti molasses dan
pemberhentian pakan yang memiliki serat tinggi seperti selase seperti itu. Kalau misalnya peternaknya juga memiliki vitamin nih, boleh banget dikasih suplemen untuk nambah nafsu makan. Selanjutnya ada kalau kembung. Nah, kalau kembung ini sebaiknya sapi itu diberikan obat anti kembung untuk mengurangi gas pada rumen. Atau kalau misalnya ternyata peternaknya nggak punya obat anti kembung nih, kita bisa ajak sapinya jalan-jalan biar merangsang gerak agar gasnya itu keluar dari rumen si sapi. Selanjutnya bisa juga pemberian pakan kering nih. Kalau misalnya sudah cukup lama kembungnya, mungkin bisa kita kasih pakan kering untuk merangsang proses unyak yang bisa mengurangi gas pada rumen sapi juga. Nah, yang terakhir ini kalau misalnya ternyata dari gejala awal tadi si sapinya diare nih. Untuk diare itu juga sama, kita harus mengecek dulu riwayat pakannya seperti apa, apakah memang ada perubahan. Kalaupun kita sudah ngecek si sapi, kita kasih obat diare nih, obat diare. Nah, kalau misalnya ternyata diarenya ini dari pakannya yang kurang bersih gitu, atau si sapinya ternyata cacingan jadi dia diare, ya kita beri obat cacing atau antibiotik seperti itu. Dan jangan lupa kita nih sebagai peternak harus memberikan pakan untuk sapi itu yang berkualitas dan juga seimbang, untuk sebenarnya ini untuk mencegah tadi penyakit tadi timbul pada sapinya seperti itu Kak Tika. Oke, wah tadi menarik banget ya, ada penyakit-penyakit dan treatmentnya kayak tadi diare, kembung. Iya betul tuh, kayak manusia gitu ya. Terus manusia. tadi juga di-mention mengenai karantina. Jadi kalau kita ngomongin tentang karantina hewan terutama di ruminansia ini, jadi keinget lagi ya di wabah PMK atau betul. penyakit kuku mulut itu Iya. di sekitar 2022 ya sekitar 2022. di mana itu tuh ada kita dapat yang mungkin lolos dari karantina tapi ternyata dia membawa bibit penyakit dan ternyata udah terlanjur menyebar dan mewabah di seluruh Indonesia, apalagi pada saat itu udah mau kurban ya, mau Idul Adha nih seperti masa-masa sekarang. Nah, terus jadinya dari kontaminasi penyakit itu jadi menyebabkan kerugian untuk peternaknya. Nah, tapi di lain sisi apalagi di situ juga lagi masih ada zaman Covid ya, Iya, Kak. betul. Dan dari kita juga konsumen itu ada kekhawatiran apakah ini Aman gak dagingnya nih aman untuk pengobatan ya, dikonsumsi. betul. Nah, sayang sekali karena itu sebenarnya bisa dicegah ya. Mungkin kalau misalnya untuk pengobatan sudah ranahnya dokter-dokter hewan. Iya, betul. Tapi kalau untuk pencegahan itu bisa dari kita sebagai peternaknya seperti itu ya. Iya, bisa banget. Menarik ya, Kak. Nah, kalau tadi sudah langkah-langkah pencegahan atau preventif. Nah, kira-kira kalau untuk penanganan untuk meminimalisir semua itu tuh apa sih Kak yang tepat gitu sekiranya bisa kita lakukan? Jadi sebenarnya kalau misal kita bicara tentang preventif atau cara meminimalisir itu, sebenarnya yang paling utama itu kondisi lingkungan peternakannya juga harus bersih nih dan juga rajin didisinfeksi sehingga biosecurity peternakannya juga terjaga. Kan kita udah tahu ya, mungkin dari teman-teman di video sebelumnya juga sudah lihat bahwa biosecurity itu tidak hanya tentang ternak dan kandangnya aja, tapi mulai dari masuk, limbah, pakan itu semua terjaga. Jadi itu juga bisa mengurangi stres si ternaknya. Kalau misalnya ternaknya stres, dia jadi rentan penyakit, dan juga kalau misalnya dia udah penyakit, makin stres makin parah nanti, makin repot kita sebagai peternak seperti itu. Nah, untuk video tentang biosecurity nih, teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Kita udah sedikit membahas tentang biosecurity peternakan. Seperti itu. Oke, wah terima kasih banget ya Kak Tiara untuk sharingnya pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kami akhiri nih sesi kita pada kali ini, saya coba akan menyimpulkan sedikit mengenai materi yang kita bahas pada hari ini. Dimulai dari gangguan kesehatan sapi itu bisa dideteksi dari pengamatan luar, misalnya dari pola tingkah sapi itu sendiri, lalu apakah ada luka, lalu pengamatan dari ujung kepala hingga ujung ekor. Lalu setelah itu akan ditangani lebih lanjutnya oleh tim kesehatan hewan itu sendiri. Selanjutnya ada juga langkah atau pertolongan awal sesuai dengan hasil pengecekan yang tadi bisa kita dapatkan itu. Yang pertama misalnya jika ada luka luar, kita akan ada pemberian antiseptik. Lalu selanjutnya jika nafsu makan turun, kita bisa memberikan pakan dengan palatabilitas tinggi seperti molasses, dan juga pengurangan pakan dengan yang serat tinggi, misalnya pengurangan silase ya Kak, benar kalau disebutkan pakan dengan serat tinggi tersebut. Selanjutnya ada pemberian suplemen jika dia nafsu makannya turun, dan juga ada pemberian obat diare jika dia memiliki riwayat pencernaan. Nah, selanjutnya perlu di-mention lagi kalau misalnya tadi pengobatan itu mungkin sudah ranahnya dari tim kesehatan hewan kita. Nah, tapi kalau untuk pencegahan
dan tentunya kita emang maunya ternak kita sehat, dan pastinya untuk mencegah itu kita bisa melakukan tindakan preventif seperti tadi menjaga kebersihan dari lingkungan kandang, peternakan, pakan, hingga air minum. Oke, pencegahan ini jadi menjadikan langkah penting untuk keberlangsungan ternak ini sendiri ya Kak. Nah, tanpa terasa nih ya, kira-kira kita udah ada di ujung pertemuan kita pada kali ini. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman ada yang masih mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan sekali. Kolom komentar kita terbuka untuk berdiskusi. Dan juga jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa dihubungi melalui nomor dan juga email yang ada di description box. Nah, sekian dari kami. Selamat bertemu di podcast selanjutnya. Dadah.